celaka bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmat, dan tentunya di bulan yang suci ini kita mengharapkan suatu nikmat, yaitu nikmat itqun minan nar, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, patut kita syukuri dan seharusnya memang kita harusnya bersyukur setiap saat, karena sampai saat ini kita sudah memasuki Jumat kedua di bulan Ramadan ini. Hari ini bertepatan 14 Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah, untuk dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ahmad fi isnadih, bahwasanya ada dua orang sahabat yang masuk Islam ketika itu. Yang satunya bersungguh-sungguh dalam ibadah dan ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ia wafat. Dan yang satunya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun depannya. Talha bin Ubaidah radhiyallahu anhu bermimpi pada malam harinya dan ia melihat dua orang sahabat ini berada di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dilihat Talha apa? Yang dilihat Talha, orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu lalu dimasukkan orang yang kedua yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya Talha bin Ubaidillah melapor kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bingung. Sahabat pun bingung. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala didahului dengan seorang sahabat yang umurnya panjang, yang umurnya dilebihkan setahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang dijawab oleh baginda Nabi, bukankah sahabat yang dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala ini umurnya dipanjangkan sampai setahun? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Bukankah seorang sahabat ini yang dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bulan Ramadan dan salat di bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan serta melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka perhatikan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Unzuru, lihatlah, farq baina hadzal itsnain ab'ad baina as-sama'i wal ard. Perbedaan antara kedua ini lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih sayang kepada kita.
Allah masih memberikan kita umur untuk dapat beribadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari bulan Rajab kita sudah diberikan lampu kuning oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Rajab ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajabku ini dan berkahilah bulan Sya'banku nanti, dan panjangkanlah umurku sampai aku dapat beribadah di bulan Ramadan. Dan setelah bulan Rajab kita masuk di bulan Sya'ban. Kita disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berdoa lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umurku, berkahilah diriku, berkahilah keluargaku di bulan Sya'ban ini, dan panjangkan umurku sampai aku dapat beribadah di bulan Ramadan ini. Jadi alhamdulillah, ini suatu nikmat yang sangat besar, suatu nikmat yang tidak dapat digantikan oleh nikmat-nikmat yang lain. Syahrul Ramadan, bulan yang mulia, unzila fihi al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala agungkan bulan ini. Unzila fihi al-Quran, yang mana Ramadan ini terdapat suatu malam, yang mana malam itu khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan Bapak-bapak Ibu sekalian, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan, futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Bapak-bapak Ibu sekalian, ahli ilmu menyampaikan dibukakan pintu langit, bahwasanya keberkahan, semua doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca ayat Syam, setelah ayat Syam itu ada suatu ayat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat tersebut. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku meminta kepadaku, katakanlah wahai Muhammad, aku dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'a wa ujibu da'watad du'a, dan aku menjawab semua doa-doa hambaku. Alhamdulillah, ahli ilmu menyampaikan ada 3 waktu di bulan Ramadan ini yang mana doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli ilmu menyampaikan yang pertama adalah waktu awal nahar, yaitu setelah salat fajar, setelah salat subuh. Bapak-bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita yang mungkin setelah salat subuh mungkin melanjutkan aktivitasnya, mungkin ada yang beristirahat. Tetapi ketahuilah Bapak-bapak Ibu sekalian, waktu ini adalah waktu yang mustajab. Usahakan untuk setelah salat subuh Pak, di masjid ini duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua hajat, minta semua hajat. Dan waktu kedua ahli ilmu menyampaikan indal iftar, ketika waktu berbuka puasa. Mungkin ada di antara kita yang ketika berbuka puasa sibuk ngabuburit, berkeliaran di mana? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ngabuburit di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemandangan, mungkin ada di antara Bapak-bapak Ibu sekalian yang sudah pernah ke tanah suci di bulan Ramadan, suatu nikmat. Kita akan melihat di sana ketika waktu iftar 10 menit atau 5 menit sebelum berbuka puasa, di dalam masjid maksud saya, banyak di antara ahlul Makkah wa ahlul Madinah mengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fihi waqtul ijabah, karena waktu-waktu ini adalah waktu diijabahnya doa. Berdoa, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan, minta agar urusannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang ketiga adalah waktu sahur, sulusail akhir minal lail, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam fi hadis al-qudsi menyampaikan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah tabaraka wa taala turun ke bumi dan melihat mana hamba-hambaku yang meminta ampunan, faghfirlah, maka aku akan mengampuninya. Di manakah hamba-hambaku yang meminta rezeki, farzuq, maka aku akan memberikan ia rezeki. 3 waktu ini Pak dijaga di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan di kehidupan yang sempit ini. Oleh karenanya seorang sahabat
menanyakan suatu pertanyaan yang sangat cerdas kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, ayu shaimina a'zamu ajran? Wahai baginda Rasulullah, ini pertanyaan cerdas. Wahai baginda Rasulullah, puasa mana yang mendapatkan pahala lebih besar? Semua orang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi pahala yang mereka terima itu berbeda-beda. Berbeda-beda, Pak. Oleh karenanya, dalam suatu riwayat disebutkan ada orang yang berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, celaka bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Tetapi sahabat menanyakan, ayyus shaimin a'zamu ajran? Wahai baginda Rasulullah, puasa mana yang mendapatkan pahala yang lebih banyak? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran. Yang mana ia berpuasa di malam hari, di siang harinya, dan ia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsaruhum lillahi zikran. Dan di puasanya di siang harinya ia berzikir, banyak berzikir, banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut kata-kata yang mungkin bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang mungkin sedikit zikirnya, Pak, Allah gambarkan di akhirat nanti. Allah gambarkan bahwasanya ma'isyatun dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang mungkin tidak berzikir di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ma'isyatun dhanka. Ibnu Katsir menyampaikan ma'isyatun dhanka, kehidupannya itu sempit. Kehidupannya sempit. La tumanina, tidak ada ketenangan, wala raha, dan tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berpuasa tetapi ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ia salat tetapi ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ia di akhirat kelak dengan keadaan buta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat demi Jumat pastinya kita mendengarkan khatib yang berdiri di sini menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan untuk kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin ada yang tidak faham ittaqullah ini apa. Ittaqullah an taj'al bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Menjadikan tameng antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta menjauhi larangannya Allah dan menjauhi larangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah dan ridha serta idkun minan narnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar suatu riwayat yang menyampaikan 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga adalah idkun minan nar. Fihi nazar, kata ahlul ilmi. Tetapi yang perlu kita ingat bahwasanya suatu riwayat yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, fi kulli yaumin wa lailah utaqa minan nar. Paginya, malamnya di bulan Ramadan Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli yaumin wa lailah yustujiba ad-du'a fi Ramadan. Dan di pagi harinya dan di malamnya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang ini adalah orang-orang pilihan, Pak. Tidak leha-leha di dalam bulan Ramadan. Ia senantiasa bermujahadah di bulan Ramadan. Salatnya, witirnya, qiyamul lailnya, puasanya, berkata yang baik kepada tetangga ia juga baik, dan akhlaknya pun baik. Semua ia kerjakan demi mencapai ikun minan narnya
Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك يا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا فاقضي جميع حوائجنا يا الله اللهم احشرنا مع الصابرين اللهم انصرنا من اتقى يا الله يا رب العالمين اللهم من يحضر في هذا المسجد فيسر أمورهم يا الله يا رب العالمين اللهم من يحضر في هذا المسجد فاغفر لهم ذنوبهم يا الله اللهم من يحضر في هذا المسجد فاقضي ديونهم يا الله اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا الله يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقيموا الصلاة